Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu, marilah kita renungkan. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah? Sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut percakapan tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk hayalan, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Maukah kalian menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya? Subhanallah, tentunya mau sekali. Kemudian, siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi, yaitu cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Jadi, pengertian beriman kepada malaikat dalam rinci tafsir bisa seperti ini. Iman artinya percaya atau yakin, sedangkan beriman mempercayai atau meyakini. Kemudian malaikat sendiri yaitu termasuk makhluk gaib, kemudian diciptakan dari cahaya, terus memiliki tugas tertentu dari Allah. Jadi kalau kita gabungkan kesemuanya, pertama malaikat sendiri yaitu makhluk makhluk gaib.
yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beriman kepada malaikat artinya mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah yang merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Kemudian dalil adanya malaikat yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Fatir ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain: pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Intinya, malaikat bisa berubah-ubah bentuk sesuai kehendak Allah. Ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, baik itu laki-laki, wanita, maupun waria. Kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis dzikir. Ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Yang kedelapan, tidak terikat oleh dimensi, jarak, dan waktu. Dan masih banyak lagi sifat-sifat dan perilaku malaikat. Setelah mengetahui sifat-sifat malaikat, kita akan mengkaji perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat merupakan makhluk gaib. Jin begitu pula merupakan makhluk gaib. Sedangkan manusia adalah makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jin, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya jin. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Untuk makhluk jin itu juga makan dan minum seperti halnya manusia makan dan minum. Kemudian yang kelima, malaikat itu pikirannya jernih dan lurus. Sedangkan makhluk jin pikirannya berubah-ubah. Sama halnya dengan manusia, pikirannya juga berubah-ubah. Yang keenam, malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan malaikat mempunyai nafsu. Begitu pula manusia juga mempunyai nafsu. Kemudian nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu adalah sebagai berikut. Pertama, malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Yaitu tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan perintah Allah yang berupa wahyu kepada utusan-utusannya, yakni para rasul, untuk kemudian disampaikan kepada para pengikutnya. Selain menyampaikan wahyu Allah, malaikat Jibril juga bertugas untuk meniupkan ruh kepada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail, yaitu memberikan rizki kepada makhluk Allah. Tugas malaikat Mikail adalah untuk membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah yang tinggal di muka bumi. Rezeki yang dimaksudkan tidak hanya berupa materi bagi manusia, namun juga berupa hujan, angin, dan tanaman. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israfil diberikan tugas oleh Allah untuk meniupkan sangkakala atau trompet saat hari kiamat tiba. Menurut Al-Quran, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala sebanyak 2 kali. Kali pertama adalah untuk membuat semua makhluk hidup di muka bumi mati, dan tiupan yang kedua untuk membangunkan pada saat hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Israel mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut nyawa setiap makhluk yang ada di muka bumi atas perintah Allah. Perlu Anda ketahui bahwa tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat menghindar dari takdir kematian yang sudah dituliskan oleh Allah. Yang kelima, malaikat mungkar, yaitu menanyakan amal buruk di alam kubur. Malaikat mungkar bertugas untuk menanyakan kepada makhluk hidup saat di alam kubur seputar keburukan yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Yang keenam, malaikat nakir. Malaikat nakir menanyakan amal baik di alam kubur. Malaikat nakir diceritakan akan datang bersamaan dengan malaikat mungkar. Perbedaannya, malaikat nakir hanya akan menanyakan tentang hal baik. Malaikat ini diceritakan akan menuntun kita ke surga saat kita bisa mempertanggungjawabkan segala amalan baik kita selama hidup. Yang ketujuh, malaikat raqib, yaitu mencatat amal buruk manusia semasa ia hidup.
Setiap amalan baik yang dilakukan oleh anak cucu Adam semasa hidup akan dicatat untuk dipertanggungjawabkan pada hari perhitungan kelak. Mencatat amal buruk merupakan tugas malaikat raqib. Yang kedelapan, malaikat atid mencatat amal baik manusia semasa ia hidup. Malaikat atid memiliki tugas yang hampir sama dengan malaikat raqib, namun hanya amalan baik yang ia catat. Menurut beberapa hadis disebutkan bahwa malaikat raqib dan atid ada pada tiap pundak makhluk hidup. Kemudian yang kesembilan yaitu malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Malaikat Malik diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pintu neraka seperti yang sudah dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu surga. Dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Antara lain, pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketaatan para malaikat. Kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi hikmah yang bisa kita petik dari meneladani atau dari beriman kepada malaikat. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apabila kita iman kepada malaikat Jibril, kita selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian iman kepada malaikat Mikail, yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Kemudian iman kepada malaikat Israfil, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Kemudian iman kepada malaikat Israel, yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Kemudian iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Kemudian iman kepada malaikat raqib, yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian iman kepada malaikat atid, yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kemudian iman kepada malaikat Ridwan, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Kemudian iman kepada malaikat Malik, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.